Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa qurrati a'yunina Abdul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita duduk bersama di pesantren Darut Takrib ini tidak lain adalah untuk memperingati hari kelahiran manusia suci, manusia agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kita sampaikan selamat dan tabrik kepada kita semua kaum mukminin dan mukminat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam rangka memperingati kelahiran manusia agung ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang dilakukan oleh manusia dari semua perbuatan yang mereka lakukan atau ucapan yang mereka katakan adalah membuktikan akan apa yang ada dalam batinnya. Perbuatan kalian adalah cerminan akan kepribadian kita semua. Ucapan yang kita sampaikan adalah cerminan kepribadian kita dan apa yang ada dalam diri kita. Apabila perbuatan kita dan ucapan kita itu baik, maka kita adalah baik. Tetapi apabila yang kita lakukan itu adalah perbuatan buruk atau ucapan yang menyakitkan dan ucapan yang sangat buruk, maka apa yang di dalam batin kita jauh lebih buruk daripada apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang kafir ketika mereka memusuhi dan apa yang diperbuatkan, yang ditampilkan dalam tindakan dan perbuatan serta ucapan itu hanyalah sesuatu yang terlihat, tetapi apa yang disimpan di dalam hatinya jauh lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuhfi suduruhum akbar." Tetapi yang tersimpan di dalam hati mereka yang tidak sempat dia ucapkan dan tidak sempat mereka perbuat, maka jauh lebih besar daripada apa yang diperbuat. Nah, sebenarnya kita memahami bahwa batin manusia atau hakikat manusia adalah batinnya. Hakikat pribadi manusia adalah hatinya. Apa yang ada dalam batinnya, apa yang ada dalam hatinya, itulah hakikat pribadi manusia. Penampilan seseorang tidak akan mencerminkan hatinya. Bisa jadi orang yang berpenampilan gagah tetapi hatinya tidak segagah penampilannya. Wanita yang cantik bisa jadi hatinya tidak secantik fisiknya.
Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum wa innama yanduru ila qulubikum," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat penampilan Anda, pakaian Anda, bentuk wajah kalian, tampan tidak tampan. Tetapi kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala melihat batin kalian, melihat hati kalian. Karena hakikat pribadi seseorang, hakikat manusia yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam batinnya. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah makalah orang Arab mengatakan al-ina yandahu bima fihi. Kalau kita melihat sebuah tempat, sebuah bejana, kemudian dia meneteskan sesuatu, maka yang diteteskan itu adalah menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Untuk memahami pribadi seseorang, kita tidak harus meneliti lebih jauh, tetapi dilihat dari apa yang diucapkan, dari apa yang dia perbuat, sudah menggambarkan, membuka tentang hakikat pribadi seseorang tersebut. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang memiliki budi pekerti yang amat agung. Dalam kaidah nahwiyah, kalimat ini memiliki kata innaka berarti takkid, la'ala juga takkid, berarti menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang amat agung tanpa ada bandingannya di seluruh alam semesta ini. Inilah keagungan pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia agung. Semua yang ada pada Rasulullah adalah agung, yaitu beliau nasabnya adalah dari manusia-manusia agung. Ciptaannya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dari unsur yang amat agung. Spiritualitasnya, maknawiyahnya sangat agung. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, innaka la'ala khuluqin azim, adalah berbicara tentang perilakunya Rasulullah yang ada di dunia ini. Ada hal-hal yang bersifat maknawiyat, tidak akan ada orang yang mampu untuk memahami pribadi Muhammad Rasulullah kecuali Sang Pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Rasulullah ta'ala berbicara innaka la'ala khuluqin azim, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, tentang perilakunya Rasulullah, tentang interaksinya Rasulullah dengan orang lain, baik itu dalam interaksi yang bersifat individual terhadap keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, semua adalah agung, azim, tidak ada batasnya. Ataupun dalam berinteraksi sosial, hubungan dengan masyarakat, ini juga azim, agung, dan tidak ada batasannya. Orang tidak akan pernah mampu mengungkapkan keagungan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam kehidupan berinteraksi sosial politik juga demikian. Inilah Muhammad Rasulullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agung perilakunya. Adapun keagungan spiritualitasnya, penciptaannya, nasab dan lain sebagainya, orang tidak dapat meragukannya sama sekali. Tetapi ketika Allah berbicara tentang innaka la'ala khuluqin azim, Allah berbicara tentang perilaku dan interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan lingkungannya, dengan umatnya dan sekitarnya. Saudara sekalian, ini keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa batas. Suatu hari Al-Imam Ali bin Abi Thalib atau seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar, waktu itu di masa kekhilafahan Umar. Seorang tokoh Yahudi, dia datang kepada Khalifah Umar dan ia berkata, "Akhbirni an akhlaqi rasulikum." Wahai Khalifah kaum muslimin, wahai Khalifah Umar, beritahukan kepada aku tentang agungnya akhlak Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beritahu aku tentang keagungan akhlak yang dimiliki oleh utusan Allah Muhammad Rasulullah. Khalifah Umar kemudian menunjukkan kepada Bilal, pergilah engkau kepada Bilal. Dia lebih tahu daripada aku. Bilal kemudian menunjukkan orang itu, pergilah engkau kepada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Dia lebih tahu tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidah Fatimah menyuruh orang itu untuk menjumpai Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ketika orang Yahudi itu bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tunjukkan, beritahu aku tentang keagungan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam? Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau begitu sebelum aku menjawab tentang keagungan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum aku menceritakan tentang keagungan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba ceritakan kepada aku betapa besar keagungan atau dunia ini. Mata'ud dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia. Bisakah Anda menceritakan kepadaku, kata Imam Ali bin Abi Thalib kepada orang Yahudi itu. Yahudi itu menjawab, dia bilang, bagaimana aku mungkin bisa menceritakan tentang nikmatnya dunia, keagungan nikmatnya dunia. Kata beliau, hada la yatayassaru li. Ini tidak mungkin, ini sulit bagi saya. Saya tidak akan mampu menceritakan tentang kehidupan dunia dan kenikmatan dunia. Kata orang Yahudi itu. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjawab, ajazta an wasfi mata'id dunya waqad, kata Rasulullah, kata Imam Ali, waqad syahidallahu ala qillatihi haitsu qala mata'ud dunya qalil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Anda tidak mampu menceritakan tentang nikmatnya dunia, kenikmatan dunia. Anda tidak mampu, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian bahwa kenikmatan dunia itu adalah sedikit. Inna mata'ad dunya qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang kenikmatan dunia itu sedikit. Yang sedikit ini saja kamu tidak mampu mensifatinya. Bagaimana mungkin, kata Rasul, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, fa kaifa asifu akhlaqan nabi faqad syahidallahu ta'ala bi annahu 'azimun haitsu qala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana mungkin aku bisa mensifati, menceritakan kepadamu tentang keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesaksian betapa agungnya akhlak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kesaksian bahwa akhlak Rasulullah itu sangat agung. Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah benar-benar pribadi manusia yang memiliki budi pekerti yang amat agung dan sangat mulia. Kisah ini
dimuat di dalam tafsir Al-Kabir punyanya Al-Imam Fakhrur Razi dalam juz, kalau tidak salah, juz 32. Kisah ini diceritakan. Artinya saudara-saudara sekalian kaum mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati hari kelahirannya bukanlah manusia biasa. Keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi dalam hal perilakunya tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Keagungan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa batas, dan tidak akan ada orang yang mampu menceritakan keagungan perilaku atau muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya katakan, karena ayat ini Allah berbicara tentang perilaku Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, cara interaksi Rasulullah dengan lingkungannya, keluarganya, masyarakatnya, dan politik yang dihadapinya. Agung, azim, yang tidak bisa disifati sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa memberikan sebuah contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mensifati sebagian nabinya sebagai sifat yang sangat mulia, tetapi itu sangat terbatas sekali. Misalnya di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Nabi Ibrahim, yang Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Apa kata Allah? Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah engkau ya Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang kisah Ibrahim dalam Al-Quranul Karim. Dia adalah seorang siddiq. Siddiq itu orang yang disebut dengan orang yang suka mencintai kebenaran. Siddiqan nabiyya, dia orang yang sangat cinta kepada kebenaran. Dan dia adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam. Tetapi kedudukan, kemuliaan, perilaku yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai siddiq terbatas. Satu. Contoh lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Nabi Ismail misalnya, atau Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang telah menghancurkan kekuasaan yang amat besar, yaitu kekuasaannya Fir'aun. Dia bukan sekedar memerangi saja, dan bukan kekuasaan yang kecil, kekuasaan yang amat besar, sebuah dinasti yang sangat besar. Diruntuhkan oleh Musa alaihissalatu wassalam, dihancurkan oleh Musa. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, ceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan segala perjuangan yang dimilikinya. Innahu kana mukhlasan. Dia adalah orang yang tulus. Dia adalah orang yang mukhlis. Dan dia sebagai seorang rasul sekaligus nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kenabian dan karakteristik seorang nabi. Akhlaknya satu. Kalau Nabi Ibrahim tadi disebut siddiq, Nabi Musa disebut mukhlas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Nabi Ismail, putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ceritakan tentang kisah Ismail alaihissalatu wassalam. Dia adalah orang yang shadiqal wa'di." Shadiqal wa'di itu apa? Menepati janji, jujur dan lain sebagainya. Dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Kita bisa melihat tentang keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh nabi-nabi tersebut. Tetapi semua tadi adalah bagian-bagian kecil dari keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Siddiqiyatu Nabi Ibrahim, dia sebagai pecinta kebenaran, kemudian keikhlasannya Nabi Musa, dan kemudian kejujurannya dan menepati janjinya Ismail, itu adalah keagungan. Tetapi semua keagungan dari nabi-nabi tersebut di bawah keagungan Nabi Muhammad SAW. Kejujuran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Rasulullah, Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, tanpa batas. Kejujurannya, keikhlasannya tanpa batas. Kesetiaannya tanpa batas. Semua tanpa batas. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita kemudian menyaksikan atau mendengarkan kisah-kisah dari tokoh-tokoh tertentu, dari ulama tertentu, yang kemudian menggambarkan, menceritakan tentang keburukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan bahwa dia adalah orang yang tidak pernah mengenal nabinya sama sekali. Kalau mereka kemudian menceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah berbuat salah, Nabi Muhammad pernah jadi sesat, maka pasti bisa dipastikan bahwa orang itu adalah orang yang bodoh dan tidak mengerti Nabi Muhammad SAW. Atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kekurangan dan keburukan Nabi Muhammad SAW, maka riwayat-riwayat itu pasti adalah riwayat bohong. Riwayat itu adalah bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Innaka la'ala khuluqin azim. Semua lawannya mengakui tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, apalagi kawan-kawannya. Inilah kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh kepribadian dan karakter agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku yang amat agung dimiliki oleh Rasulullah, yaitu seperti yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya yang sangat tegas. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. 3. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, berikanlah maaf. Perintahkanlah kebaikan. Kemudian hindarilah orang-orang yang bodoh. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, ada 3 hal perilaku yang mencakup tentang kehidupan Rasulullah. Pertama yang disebut khudil afwa, maafkan, memberi maaf. Itu yang dinamakan dengan akhlak individual, perilaku yang bersifat individu, baik kepada keluarganya, baik kepada istrinya, anaknya, cucunya, diperlakukan semacam itu. Hal-hal yang terkait dengan pribadinya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkan. Memaafkan merupakan maqam tertentu, kedudukan tertentu. Khudil afwa,
menggambarkan tentang akhlak, perilaku yang bersifat individual. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urf, itu menggambarkan bahwa akhlak yang bersifat sosial, interaksi Muhammad Rasulullah dengan masyarakatnya seperti apa, yaitu al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, tidak pernah berkata kata buruk, tidak pernah berkata dengan kata yang menyakitkan, memerintahkan kebaikan. Karena tugas Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan. Sementara mereka mau mengikuti atau tidak, itu kelompok urusan mereka. Tetapi bahwa wama ala rasul illal balagh. Tugasnya Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyampaikan. Jadi kata Allah wa'mur bil urf, yang dimaksudkan adalah perintahkan kebaikan. Kita harus memerintahkan kebaikan kepada tetangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jangan pernah kita berbuat baik hanya untuk diri sendiri. Karena kalian ketika tetangga kalian itu melakukan mungkar, maka di akhirat nanti kalian juga punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetanggamu berbuat maksiat, lingkunganmu berbuat maksiat, sementara kamu tahu itu dan tidak melakukan apapun, kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalian adalah bagian dari itu. Kalau kalian ini semua di tengah masyarakat, di keluarga Anda orang yang ahli ibadah, ciptakan lingkunganmu, keluargamu sebagai orang yang ahli ibadah, sama seperti kita. Kalau tidak, berarti kita ini bersifat individual. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, wa'rid anil jahilin. Al-jahil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang bodoh. Kita di Indonesia ini kita temukan banyak orang bodoh tapi berlabel pinter. Seorang doktor, titelnya doktor, tapi pola pikirnya bodoh, lebih bodoh dari orang-orang awam. Kita temukan. Orang yang semacam ini tidak perlu kita pedulikan. Dan kita temukan, fenomena ini kita temukan di dalam negeri ini, yang membuat kekacauan. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka dibicarakan sesuatu yang tidak berguna dan tidak mengubah apapun. Baik ekonomi dalam negeri, moral anak-anak mudanya, tidak ada. Tetapi justru menghancurkan anak bangsa sendiri. Wa'rid anil jahilin. Hindari. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang bodoh. Karena apa? Anda sulit untuk meyakinkan orang bodoh. Itu sangat sulit. Orang bodoh itu meskipun sebuah kebenaran, kau yakinkan itu sebuah kebenaran, dia tidak akan pernah menerimanya. Itulah bodoh. Sangat sulit. Tidak ada argumentasi yang mampu meyakinkan orang bodoh untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Namanya bodoh. Adamul ma'rifah, adamul ilmi. Saudara sekalian, ini salah satu contoh daripada akhlaknya Rasulullah yang sangat agung itu. Memaafkan. Hal-hal yang sifatnya pribadi dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjuang, dilempari batu, misalnya, sampai kakinya berdarah. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, sekiranya engkau perintahkan aku untuk menghancurkan mereka antara gunung ini, maka akan aku lakukan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah mengatakan, Allahumma gfir, innahu qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka adalah tidak mengerti.
perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kemudian berkaitan dengan hal yang sifatnya sosial, keadilan dan lain sebagainya, dia tidak pernah peduli dan pernah tidak ada maaf. Tetapi hal yang bersifat pribadi dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah pribadi yang sangat berbudi luhur, sangat agung sekali. Nah, saudara sekalian, kita saksikan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sampai sekarang ini, kita saksikan moralitas umat manusia menjadi hancur, hina, dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir seluruh umat manusia, terutama kaum muslimin, mengalami degradasi yang paling rendah dalam perilakunya, bahkan tindakannya. Pimpinannya, dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid kedua, kata beliau mengatakan, ma fasadatir ra'iyatu illa bifasadil muluk wa ma fasadatil muluk illa bifasadil ulama. Kata Imam Ghazali, kerusakan moralitas yang menimpa masyarakat, yang menimpa rakyat, itu dikarenakan para pemimpinnya, para rajanya. Mulai dari RT, RW-nya sampai presidennya tidak bermoral, rusak. Karena pemimpin-pemimpin adalah contoh bagi rakyatnya. Kalau kita melihat rakyatnya rusak, itu karena pemimpinnya rusak. Kata Imam Ghazali, bukan saya. Lalu Imam Ghazali mengatakan apa? Apa yang menyebabkan para pemimpin itu rusak? Moralnya rusak, korupsi dan lain sebagainya. Dia bilang, wa ma fasadatil muluku illa bifasadil ulama. Kerusakan moral yang dimiliki oleh para pemimpinnya itu akibat moralitas yang dimiliki ulamanya hancur. Ulama yang seharusnya memerintahkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ditinggalkan oleh mereka. Bahkan tak jarang ulama kemudian masuk dalam sebuah sistem iblis ini, bagian dari mereka. Ini moralitas. Ini karena apa? Karena mereka tidak ada dalam hatinya tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama tidak memilih dalam hatinya tidak ada Muhammad Rasulullah. Dalam hatinya para ulama tidak ada keagungan yang dimiliki oleh Muhammad Rasulullah. Andai saja para ulama memiliki keagungan pribadi Muhammad, ada dalam hatinya, ada dalam keyakinannya, maka semua keagungan pribadi Muhammad itu akan mengontrol perilakunya. Kenapa? Orang yang menganggap dirinya sebagai muslim, sebagai kiai di DPR korupsi dan berbangga diri dengan korupsi itu. Andai saja ada di dalam hatinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti akan malu. Saudara sekalian, rusaknya moralitas. Setiap kali kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari bahkan setiap minggu Maulid Nabi kita adakan. Tetapi tidak ada perubahan perilaku dalam kehidupan sosial kita sama sekali. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Imam Ghazali, ma fasadatir ra'iyatu illa bifasadil muluk wa ma fasadatil muluku illa bifasadil ulama. Karena ulama tidak ada yang namanya amar ma'ruf wa nahi anil munkar. Justru kemungkaran itu justru kadang-kadang mendapatkan justifikasi dari ulama. Difatwakan oleh ulama menjadi halal, sesuatu yang haram menjadi halal dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Ulama yang seharusnya mengawasi, memimpin para raja, para penguasa,
mereka akan dijadikan alat oleh para raja, dijadikan alat oleh para penguasa, sehingga umat pun akan hancur, moralnya akan hancur. Saudara sekalian, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita adalah bagian dari masyarakat sekarang ini. Kalau kita melihat masyarakat kita rusak, bermoral rendah, kita adalah bagian dari mereka. Kalian punya tanggung jawab untuk itu. Jangan pernah merasa saya sudah berzikir kepada Allah, saya sudah sering ke masjid, saya sudah sering sholat malam, maka tugasku selesai. Tidak, kalian punya tanggung jawab di lingkungan yang paling terkecil, yaitu keluarga, untuk memperbaiki mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua, dan semoga cahaya Muhammad Rasulullah, nur Muhammad menyinari hati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.